Kita lanjutkan pembahasan air. Sumal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian kita bahas air apa? Pembagian air. Ada berapa? Ala arba'ati aqsamin. Ada 4. Al-awwal tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Yang pertama ini air suci mensucikan tanpa ada kemakruhan. Seperti yang kemarin kita sebutkan, ada 7 macam air yang suci mensucikan. Nah, ini yang pertama. Wa huwa al-ma'u al-mutlaqu. Itu adalah air mutlak. Ya. Jadi bagian pertama air suci mensucikan. Ya. Apa namanya air suci mensucikan? Air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak itu ialah air yang masih tetap pada sifat keasliannya sebagaimana yang telah Allah ciptakan. Ya, jadi sifatnya sebagaimana sifat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air laut Allah ciptakan, airnya rasanya asin. Dan itu adalah air mutlak. Air hujan, ya kan? Air mutlak, air sumur, air mutlak, air apalagi sungai, ya, air mutlak. Nah, semua air yang mutlak itu air suci mensucikan, nggak makruh, ya, nggak ada kemakruhan di dalamnya. Itu yang pertama, pembagian air. Kemudian yang kedua, wal tahirun mutahhirun makruhun istiqmaluhu. Nah, ini airnya suci, mensucikan, tapi makruh digunakan. Ini digunakan di mana? Di tubuh, ya. Air suci mensucikan digunakan di tubuh itu makruh. Air apa itu? Begitu. Wahwal ma'u al-musammasu. Air yang dipanaskan matahari, terkena panas matahari. Ya, jadi airnya itu suci mensucikan, tapi makruh. Ya. Namanya air apa? Musammas. Air musammas itu apa? Yaitu air yang terkena panas matahari. Yang terkena panas matahari itu namanya air musammas, bahasa Arabnya musammas. Ya. Jadi makruh digunakan. Kenapa? Pertama, ya, makruh digunakan itu jika berada di negeri yang sangat panas. Kalau Indonesia nggak ada, ya nggak begitu panas, ya. Ini negeri jas, negeri yang memang itu kalau pas musim panas banget. Kedua, jika air itu diletakkan di dalam tempat dari logam, ya, dari logam. Ini selain emas dan perak, ya. Kalau emas perak itu dia walaupun kena sinar matahari nggak terlalu panas, dia ada hawa-hawa pendinginnya. Emas perak itu. Nah, jadi selain emas dan perak, dia tempatnya mungkin dari besi atau tembaga atau apa ya, logam apapun lah yang dari logam, ya. Itu panas. Kalau kena matahari semakin, apalagi yang di daerah Hijaz, di negara-negara yang panas, kalau musim panas banget itu, wah, mendidih sepertinya air itu. Jadi panas banget. Nah, jadi yang kedua itu jika air diletakkan di logam, ya, tapi selain emas dan perak, ya. Kalau emas perak dia ini nggak terlalu panas. Kemudian yang ketiga, jika air itu digunakan pada anggota badan atau untuk mandikan hewan. Oh, jangan, kasihan, ya, karena bahaya, panas banget, ya. Itu nggak boleh. Nah, makruhnya di situ. Padahal airnya suci dan mensucikan. Yang air dari sumur atau air dari sumur kita tadai di, ya, depan rumah mungkin, kan. Atau air hujan. Kalau di musim panas banget di negara Arab yang nggak ada air hujan, ya, musim panas betul-betul panas banget, hari-hari panas. Itu. Jadi air musammas ini digunakan makruh. Sah wudunya,
tapi dengan mujahadah, masya Allah, ya kan. Bahkan kalau sangat membahayakan, haram karena melukai diri, misalkan sampai lecet tangannya itu kan, wah nggak ada air lagi nih, ada air di depan rumah itu, ya, panas banget, ya udah nggak bisa dipakai, ya, dipakai makruh, akhirnya darurat. Seperti apa? Ujung-ujungnya tayamum, ya nggak? Tapi kalau nggak begitu membahayakan, masih bisa, ya tafadhol aja. Kalau di Indonesia insya Allah masih bisa, ya nggak? Panasnya Indonesia nggak terlalu panas banget. Ya lanjut. Kemudian yang ketiga, wa tahir ghairu mutahhir li ghairihi wa huwa al-ma'u musta'mal wal mutaghayyar bima khalatahu min at-tahirat. Nah, ini air suci tidak mensucikan untuk yang lainnya. Ya, maksudnya mengeluarkan. Apa itu air mustakmal? Air mustakmal itu air yang sudah dipakai. Kita wudu dengan niat nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardillah taala, ya kan? Niat dalam hati, kemudian sama menyiram muka. Nah, jatuhan awal dari muka ini namanya air mustakmal. Ya, air mustakmal. Jatuhan dari muka ini air mustakmal. Kalau airnya masih nempel di anggota, ya belum mustakmal. Yang mustakmal itu udah jatuh, itu mustakmal. Ya. Misalnya kita tadai ember, ya tadai aja dulu air yang pertama tadi, yang menghilangkan ada basuhan pertama itu mustakmal. Kan sudah nih, sudah merata. Basuhan kedua itu kan sunnah, ya enggak? Nah, itu sudah nggak mustakmal lagi. Kalau memang yang pertama sudah rata. Kemudian yang ketiga, wah, tadai lagi, itu nggak mustakmal. Ya. Jadi yang pertama, begitu juga nanti setelah wajah, ya kan, terus tangan, ya nggak? Tangan, kemudian kepala, usap aja, ya, nggak ada jatuh-jatuh gini ya, langsung, ya. Nah, makanya Imam Syafi'i gini caranya, ulama-ulama Syafi'i mengatakan, nah, balik lagi, ini masih belum terkena, langsung masuk sini. Jadi air mustakmal itu udah dipakaikan, misalkan mandi wajib, ya basuhan pertama itu, basuhan pertama itu adalah air mustakmal. Nah, sudah rapi, sudah rata, sudah, baru pakai sabun, ya kan? Karena harus air mutlak. Jangan belum rata udah pakai sabun, sampo, padahal ini belum kena siram. Wow, siram air sabun, air sampo. Airnya air apa itu? Namanya air mutaghayyar. Air yang sudah dirubah dengan perkara yang suci. Itu air suci airnya, tapi tidak bisa mensucikan. Akhirnya mandinya nggak sah kalau mandinya seperti itu. Paham? Jadi kalau mandi wajib ya kita selesaikan dulu, siram sampai rata betul dengan air mutlak itu, baru kita pakai sampo, pakai sabun. Ya, jangan langsung sedikit pakai sampo, ya. Ininya pakai spons, pakai sabun kan. Bisa juga begitu, tapi bukan yang itu, ya. Niat mandi, akhirnya kita bersihkan dulu, baru kita mandi. Wajibnya niatnya untuk menghilangkan hadas besar, paham ya? Karena apa? Karena mutaghayyir, karena sudah tercampur bima khalatahu, dengan perkara yang mencampurinya, minat taharat, dari perkara tahirat, yang suci. Jadi harus air suci. Jadi air suci tapi dia mensucikan itu air apa? Sedikit yang sudah digunakan untuk bersuci fardu, atau air yang berubah dengan campuran perkara yang suci. Air kopi suci, tapi tidak bisa untuk wudu dan untuk mandi wajib. Walau satu drum atau bikin teh, itu ya, airnya suci tapi tidak mensucikan itu. Karena air mutlak itu apa tadi? Air mutlak itu adalah air yang masih tetap pada sifat keasliannya sebagaimana yang diciptakan oleh Allah Ta'ala.
taala. Kemudian kalau air kelapa kok nggak disebut, itu kan asli penciptaan Allah, sifat aslinya, betul nggak? Air kelapa itu nggak dicampur sama orang, itu asli penciptaan Allah. Memang ada ikhtilaf, ada yang mengatakan nggak sah, ada yang mengatakan sah. Yang mengatakan sah karena mengikuti kaidah fikih. Ya, air mutlak itu air yang masih tetap pada sifat keasliannya sebagaimana yang diciptakan oleh Allah. Nggak dikasih sirup, nggak dikasih apa, asli kelapa, rasanya pun manis, ya kan? Nah, tapi kalau kita di sini nggak darurat apa, pakai yang biasa aja. Ya, al-khuruju minal khilaf afdal, keluar daripada perbedaan itu lebih utama. Ada air hujan, nilai hujan, ya kan? Ada air sumur, ada air PDAM, pakailah air itu ya nggak. Apalagi zaman sekarang ada itu air yang kotor dengan cairan yang sedikit itu jadi bersih, ya nggak? Jadi bersih, putih lagi, bersih lagi, tawar lagi. Serbuk-serbuknya tuh jatuh, ya nggak? Airnya bersih lagi. Begitu juga air, kalau air misalkan kita kasih air kasih sabun itu kan misalnya, terus airnya itu tambah jernih lagi, akhirnya bersih, suci lagi. Ya, kalau air yang mukhalat ini, ya, air yang tercampur dengan benda suci, ya, mungkin waktu itu berubah warna, kemudian karena nggak dipakai, nggak diapa-apain, akhirnya warnanya berubah lagi, jadi putih lagi, bersih lagi, kotorannya berjatuhan misalkan, ya kan? Nah itu ya suci. Misalkan di drum kita ngangkat tanahnya masuk nyemplung banyak, akhirnya berubah kan? Itu kan berubah karena tanah. Iya, walaupun berubah karena tanah, tetap itu air namanya bima khalatahu minat tohi rot. Tetap airnya suci, tidak mensucikan, ya. Walaupun dengan tanah, beda dengan sungai. Ya, kalau tanahnya memang sudah di situ, kemudian air mengalir di atas tanah itu, kemudian air berubah dengan tanah itu tetap suci mensucikan. Paham nggak? Maksudnya air yang dirubah ini adalah benda itu yang datang kepada air, bukan air yang datang kepada benda. Paham ya? Airnya tetap suci. Ada misalkan, air hujan kan, hujan ya kan, akhirnya mungkin kena tanah merah, airnya merah kan, itu suci, mensucikan. Loh itu kan tercampur dengan benda suci, iya, karena air yang datang kepada benda itu. Beda dengan bendanya yang mendatangi air. Ada air nih, satu kolam kan, kita masukin tanah, wah akhirnya kan ini warna merah kan airnya. Nah itu berubah karena kita masukin tanah, maka air seperti itu namanya air suci tanpa mensucikan. Kenapa? Karena benda yang didatangkan ke air. Bisa dipahami ya? Ya, 3 macam air aja dulu, nanti kita lanjutkan air yang keempat, air najis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah.